Problemnya adalah itu kan nggak muncul dari teman-teman poros perubahan politik ini, tidak muncul dari Gus Coy, tidak muncul dari Anies. Kalau misalnya Mas Anies terpilih gitu, kira-kira dua ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi ini akan direvitalisasi atau direhabilitir apa enggak? Sangat itu kan esensial tuh. Sangat mungkin atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Iya, gimana tuh? Kita nggak tahu kan? Bhinneka Tunggal Ika itu kan dikonstruk ulang pola pikirnya. Apalagi dibubarkan tidak melalui pengadilan. Antitesisnya itu hanya pada Bang Zulfan Lindan. Kalau itu pribadi dan sudah dikeluarkan, berarti ini bukan antitesis. Itu bahaya. Ini yang dicerminkan dari hasil survei terakhir indikator. Pengantinnya Pak Klok bisa bubar itu. Capres dan Cawapresnya kelongkak, ini kan bisa bubar jalan. Nasdem ataupun Anies tidak mau sama AHY sebagai calon wakil. Karena dalam berbagai kesempatan Nasdem itu masih menyebut nama lain. Ada Andika Perkasa, ada Khofifah dan seterusnya. Padahal Demokrat itu kalau dilihat elit-elitnya tiap hari itu muji-muji Anies. Saking berharap ingin bisa disandingkan dengan Anies AHY itu, Pak. Mula-mula semangat perubahan, ternyata lama-lama dibungkus-bungkus. Perubahannya nggak jadi-jadi gitu. Perubahannya Nggak itu sebetulnya yang turun mana? Memang belum. Nasdem naik terus. Oh, setuju. Kalau itu yang membedakan, Nasdemnya naik terus, ya kan? Tapi Aniesnya? Tapi ketika ini disebut sebagai perubahan, orang yang sudah terlanjur pindah ke Nasdem masih di Nasdem, tapi yang melihat ini perubahan apa tidak? Oke. Begitu Pak Jokowi naik tingkat kepuasannya, elektabilitas Anies jadi turun 3. Yang terakhir soal poros perubahan politik, ini juga makin deadlock. PKS, Demokrat, nggak jelas juga iman politiknya sampai sekarang. Ngomongnya umang-umang terus. Sebenarnya berharap betul publik itu ada satu narasi yang saya kira bersaut-sautan. Terjadi satu kontestasi yang cukup menarik ketika Nasdem usung Anies dengan koalisi perubahan itu. Yang dibayangkan adalah Anies itu membangun satu narasi besar, Nasdem membangun satu narasi besar yang berlawanan dengan Jokowi. Itu kan yang disebut dengan poros perubahan politik. Dari dulu saya nunggu, Gus. Jadi identitasnya jelas gitu, Mas. Betul. Saya dari dulu menunggu. Misalnya ada forum khusus Nasdem dan Anies bicara. Kalau Anies maju di 2024, apalagi menang, satu misalnya tidak melanjutkan IKN. Nah, ini poros perubahan politik. Begini ceritanya. Atau perubahan gitu ya. Nah, sekarang itu sedang mau diingkari. Terlihat prosesnya ke sana. Lama-lama hasil surveinya itu menjadi berinteraksi dengan kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, ini turun. Sudah terbukti demikian. Karena basis konstituen Anies, apalagi kalau melihat dua partai yang ingin bergabung, PKS dan Demokrat, kan selalu ngata-ngatain IKN itu adalah proyek gagal. Kan nggak mungkin dilanjutkan. Kalau itu disampaikan menarik, Pak. Ada argumentasi yang kemudian diserap secara berbeda. Bisa sedikit lagi, kalau dibiarkan saja, jangan-jangan Ray Rangkuti ini elektabilitas turun terus karena dia tidak jelas lagi perubahan atau bukan. Atau misalnya tidak melanjutkan infrastruktur yang dianggap ugal-ugalan, boros, menghabiskan APBN untuk jalan, untuk infrastruktur, tapi tidak ada gunanya dengan rakyat. Kalau narasi-narasi itu yang disampaikan, menarik betul. Tapi itu kan tidak dapat sampai sekarang. Tapi pada sisi lain, Anggi, yang menarik adalah jangan-jangan pernyataan dari Mas Jarod ini antitesis juga. Apa itu? Lebih bagus dibiarin aja sebetulnya. Nggak usah dibilang-bilangin, kalian mundur, kalian apa nggak usah. Kalau gayanya begini terus, lama-lama juga akan turun terus itu elektabilitas. Itulah, jadi yang paling dibutuhkan oleh Anies Rashid Baswedan sekarang itu bukan macam-macam, bukan pimpinan-pimpinan partai nasib siapa sih, Pak Ahmad Ali misalnya, atau Syahroni gitu ya, ketua komisi. Enggak, yang paling dibutuhkan oleh Mas Anies adalah Gus Coy sekarang. Enggak, saya khawatirnya disimpan-simpan juga sama seperti ini. Saya juga perubahan, kemudian tidak, kami tetap sampai 2024. Saya mau mengatakan begitu. Itu juga sama. Saya mau mengatakan begitu. Tapi membahayakan kalau 3, 2 aja deh. Bisa begitu nggak, Ray? Iya, permakzul apa namanya, keluarkan Nasdem, tapi tetap pegang ekornya. Survei indikator elektabilitas Anies AHY disalib Ganjar Eri. Jajak pendapat indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon-calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono mengalami penurunan. Hasil itu nampak dari simulasi 3 bakal pasangan calon Capres-Cawapres survei indikator politik Indonesia yang berlangsung 1-6 Desember 2022. Saat ini Anies AHY memperoleh tingkat elektoral 30,4%. Padahal dalam survei yang sama November 2022, tingkat elektabilitasnya ada di angka 35,4%. Sebaliknya, paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Erick Thohir justru mengalami peningkatan elektabilitas sebanyak 4,6%.
Kali ini keduanya memperoleh tingkat elektoral 38,6%, sementara itu pada survei November lalu, tingkat elektabilitas adalah 34%. Kemudian paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Puan Maharani memiliki elektabilitas 19,8% atau meningkat 0,5% dibandingkan hasil survei November 2022. Dengan skema 3 paslon tersebut, elektabilitas Ganjar Eto menempati posisi pertama. Disusul Anies Ahaye di peringkat kedua dan Prabowo Puan menempati urutan ketiga. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dikumpulkan dari seluruh provinsi tanah air melalui wawancara tatap muka langsung. Sampel ditarik menggunakan metode multi-stack random sampling. Dengan metode ini survei memiliki tingkat kepercayaan 95% serta margin of error kurang lebih 2,9%.